bagaimana pengaruh agama dalam mengubah arah sejarah dunia. Disclaimer, dokumenter ini disusun untuk tujuan edukasi sejarah dan refleksi peradaban manusia. Narasi ini bertujuan menelusuri pengaruh besar agama terhadap arah perjalanan sejarah umat manusia tanpa bermaksud merendahkan, menghakimi, atau mengunggulkan satu keyakinan atas yang lain. Semua pemaparan dalam video ini berfokus pada peran budaya, sosial, dan politik agama-agama besar dunia dalam membentuk dunia kita hari ini. Dengan penuh rasa hormat, kita melihat sejarah untuk memahami, bukan untuk mengadili. Ketika manusia mencari makna, dalam gelapnya malam purba di sekitar api unggun pertama, manusia mengangkat kepala, menatap bintang, dan bertanya, dari mana kita datang? Mengapa kita ada? Kemana kita pergi setelah kematian? Dari pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, lahir sesuatu yang akan mengubah dunia, agama. Bukan sekadar kepercayaan, tetapi kekuatan yang membentuk hukum, menggerakkan kerajaan, melahirkan seni, menginspirasi perang, dan memahat jati diri bangsa-bangsa. Agama bukan hanya tentang surga dan neraka. Ia tentang aturan hidup, tentang membentuk masyarakat, tentang memberi jawaban, dan kadang melahirkan pertanyaan baru. Dari api suci Zoroaster di Persia ke sungai suci Gangga di India, dari padang pasir suku Ibrani hingga puncak-puncak masjid dan gereja di seluruh dunia, agama mengalir seperti nadi di dalam tubuh sejarah manusia. Tapi seberapa besar pengaruhnya? Bagaimana ia mengubah arah dunia dari peradaban kuno ke dunia modern yang kita kenal hari ini? Mari kita berjalan di antara kitab suci dan pedang, di antara doa dan deklarasi perang, di antara harapan abadi dan tragedi fana. Sejarah tak sekadar masa lalu. Ia adalah jejak kala. Api pertama, Zoroastrianisme dan lahirnya ide moral universal. Di tanah berbatu Persia kuno, ribuan tahun sebelum Yesus atau Muhammad lahir, seorang pria bernama Zarathustra atau Zoroaster mengajukan gagasan radikal bahwa dunia adalah medan tempur antara kebaikan dan kejahatan. Bahwa manusia harus memilih, bahwa pilihan itu bukan sekadar urusan pribadi, tetapi menentukan nasib dunia. Konsep ini sederhana dan revolusioner. Dalam dunia yang dikuasai dewa-dewa liar, Zoroaster berbicara tentang satu Tuhan agung, Ahura Mazda. Ia memperkenalkan ide moral universal, bahwa hidup manusia punya makna moral, dan bahwa setiap tindakan punya konsekuensi abadi. Zoroastrianisme membentuk tidak hanya Persia, tetapi jauh melampaui konsep surga, neraka, penghakiman akhir, bahkan ide tentang malaikat, semua lahir dari bara keyakinan ini. Dan api suci Zoroastrian yang dijaga tanpa pernah padam menjadi simbol bahwa manusia, sekecil apapun dirinya, punya peran dalam drama kosmik yang besar. Sungai yang mengalirkan keabadian, Hindu dan Buddha. Sementara itu, di tepi sungai Gangga yang suci, agama dan filsafat lain berkembang, Hindu dan Buddha. Di dunia Hindu, segala sesuatu dianggap bagian dari siklus tanpa akhir. Lahir, mati, terlahir kembali, samsara. Dan dalam siklus ini, hukum karma berbisik. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Manusia bukan hanya sekadar hidup, manusia adalah bagian dari tarian abadi alam semesta. Kemudian, muncul seorang pangeran yang menyerahkan istananya, Siddhartha Gautama. Dalam perjalanannya mencari jawaban atas penderitaan, lahirlah Buddhisme. Jalan tengah, kebijaksanaan, dan pembebasan dari roda kehidupan. Hindu dan Buddha membentuk Asia. Dari India, Nepal, Sri Lanka, ke Asia Tenggara, Tiongkok, Jepang. Lebih dari sekadar kepercayaan, mereka membentuk seni, sastra, sistem pemerintahan, bahkan struktur sosial. Agama-agama ini mengajarkan bahwa dunia ini penuh ilusi dan bahwa keselamatan bukan sekadar hadiah, tetapi perjuangan batin yang panjang. Padang pasir yang membentuk dunia, Yahudi, Kristen, Islam. Di antara pasir panas Timur Tengah,
lahir agama-agama yang akan mendefinisikan dunia modern. Yahudi membawa gagasan bahwa satu Tuhan membuat perjanjian dengan umat manusia, sebuah hubungan pribadi dan kolektif yang sakral. Dari akar Yahudi, tumbuh Kristen, sebuah ajaran tentang kasih, pengampunan, dan pengorbanan yang menyeberangi batas ras dan bangsa. Dan suatu hari akan mengubah wajah Eropa, Amerika, bahkan dunia. Dan kemudian, dari gua sunyi di Mekah, Islam lahir, sebuah seruan untuk kembali ke tauhid murni, dan sebuah sistem kehidupan yang mengatur tidak hanya doa, tetapi perdagangan, hukum, dan hubungan antar manusia. Ketiga agama ini membentuk jalur sejarah dunia, perang salib, kerajaan-kerajaan besar, sistem hukum, hak asasi manusia modern. Mereka membawa harapan, mereka membawa konflik, mereka membawa perubahan. Karena di tangan manusia, bahkan ajaran tentang damai bisa menjadi alasan perang, dan di tangan manusia pula, api kecil keimanan bisa menyalakan peradaban yang menerangi dunia. Dunia tanpa nama, agama lokal dan tradisi leluhur. Tidak semua agama memiliki kitab suci tebal atau gedung megah. Di Afrika, Oseania, dan Amerika pra-Columbus, agama hidup dalam pohon, sungai, dan tanah. Suku-suku berbicara dengan roh leluhur, menghormati bumi sebagai ibu, dan melihat seluruh alam semesta sebagai satu jaringan kehidupan. Tradisi animisme dan politeisme ini, meski sering dianggap primitif oleh para penakluk, sebenarnya menawarkan pelajaran penting tentang kesederhanaan, tentang harmoni, tentang keseimbangan antara manusia dan dunia. Bahkan hingga hari ini, dalam tarian suku Maori, dalam nyanyian suku Amazon, dalam ritual suku-suku kecil yang bertahan, kita mendengar gema suara manusia pertama, bahwa dunia ini bukan milik kita semata. Kita adalah bagian darinya. Bagaimana agama mengubah dunia? Tanpa agama, dunia tidak akan mengenal katedral agung, atau menara masjid yang menusuk langit, atau candi-candi batu yang bertahan ribuan tahun. Tanpa agama, dunia mungkin tidak mengenal hukum yang berbasis keadilan ilahi, atau inspirasi moral yang mendorong pembebasan budak, hak perempuan, dan keadilan sosial. Tetapi, agama juga membawa luka, perang salib, jihad, inkuisisi, penganiayaan karena perbedaan iman. Agama membangun dunia, agama juga membakar dunia, bukan karena ajarannya buruk, tetapi karena manusia yang memegang ajaran itu terkadang lupa pada semangat awalnya, cinta, belas kasih, kebenaran. Agama adalah cermin, ia memantulkan kemuliaan dan kegelapan manusia sekaligus, api yang kita warisi. Hari ini, dunia modern tampaknya bergerak menjauh dari kepercayaan lama. Tetapi dalam hukum kita, seni kita, musik kita, bahkan dalam nilai-nilai dasar tentang benar dan salah, jejak agama tetap hidup. Kita tidak bisa melepaskan diri dari warisan itu. Kita adalah anak-anak dari mimpi kuno tentang makna, tentang keadilan, tentang sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Mungkin dalam dunia yang semakin bising, di tengah pasar digital tanpa batas ini, kita perlu berhenti sejenak, mendengarkan kembali bisikan kuno di dalam hati manusia. Bahwa kita mencari sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia, daripada sekadar hidup dan mati. Karena sejarah tak sekadar masa lalu, ia adalah jak kala